Halo, selamat datang semua kembali lagi di channel Eni di Perancis ya. Eni di Perancis. Saat ini kita akan membahas selanjutnya ya, Code de la Route 03, itu tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada di Perancis yang akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Oke, supaya kalian lebih mudah mempelajarinya ya kan. Oke, saat ini kita membahas temanya apa? Tentang obligation. Obligation itu apa? Itu sebuah rambu-rambu, yaitu tanda kewajiban. Kita tidak ada pilihan lain, harus mengikuti rambu ini. Biasanya itu rambunya berwarna biru ya. Oke, kita mulai. Ya, kita lihat ini kursor saya di sebelah kiri atas, B212 ya kan. Ini tandanya semua berwarna biru. Berwarna biru itu artinya obligation. Obligation, keharusan, tidak ada pilihan lain ya. B212, obligation de tourner à gauche avant le panneau. Saat kita melihat pano ini, artinya kita harus ikuti tanda panahnya. Ini tanda panah kemana? Ke kiri ya kan. Jadi ini obligasi belok, kewajiban belok ke kiri sebelum pano ini, sebelum rambu ini. Oke. Selanjutnya B21A1, contour obligatoire par la droite. Kita harus ikut, ambil jalan ini, tidak boleh lurus, tidak boleh ke kiri ke kanan, ikut jalan yang ditunjuk ya kan. Contour kita harus ikuti, masuk ke jalan yang ini gitu, yang di sebelah kanan. Ini juga sebelahnya juga sama ya, contournement obligatoire par la gauche, dari sebelah kiri kita harus masuk di jalan yang ditunjuk. Oke, B21B, direction obligatoire à la prochaine intersection tout droit. Ya, ini artinya apa? Jalan lurus, keharusan jalan lurus, tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Oke, gampang ya. Jadi kalau biru itu berarti keharusan, dan kita lihat saja tanda panahnya. Nah, selanjutnya B21C1, direction obligatoire à la prochaine intersection à droite. Jadi di persimpangan selanjutnya, saat kita melihat rambu ini, artinya apa? Artinya di persimpangan selanjutnya kita wajib berbelok ke arah kanan. Demikian juga sebelahnya, kewajiban belok ke arah persimpangan, di belok yang ke kiri. Oke, B21D1, direction obligatoire à la prochaine intersection tout droit ou à la droite. Nah, ini kewajibannya ada dua, bisa pilih, bisa kalau kita mau lurus atau mau ke kanan. Ini tidak boleh ke kiri. Ini kewajibannya hanya diharuskan berjalan ke kanan atau ke lurus ya. B21D2, direction obligatoire à la prochaine intersection tout droit ou à gauche. Ini juga sama ya, ini diharuskan jalan lurus atau belok ke kiri. B21 direction obligatoire à la prochaine intersection à droite ou à gauche. Nah, di persimpangan selanjutnya kita tidak boleh berjalan lurus atau putar balik, diharuskan ke kiri atau ke kanan, kita yang pilih. Oke. Nah, kita coba yang selanjutnya ya. Ini juga semua masih yang berwarna biru ya, panel keharusan. B22A, piste urbaine obligatoire pour les cycles sans sidecar ou remorque. Jadi ini nanti di sepanjang jalan raya, nah di sampingnya itu biasanya ada jalan kecil ya. Ini khusus buat pesepeda tanpa sidecar atau tanpa bawaan di belakang gitu. Nah, ini hanya untuk mereka ya. Nah, B2B, chemin obligatoire pour le piéton. Nah, ini untuk pejalan kaki diharuskan mengambil jalan ini, tidak boleh jalan yang lain. Ini juga diharuskan ya. B2C, chemin obligatoire pour cavalier. Jadi mereka yang berkuda hanya mengambil jalan ini, tidak boleh yang lain. B25, vitesse minimal obligatoire. Nah, ini artinya apa? Ini diharuskan minimal itu 30, kecepatan mobil itu di minimal itu di 30, tidak boleh lebih lambat, jadi harus diusahakan 30 gitu. B26, chaîne annexe obligatoire sur au moins de roues motrices. Jadi ini keharusan mempunyai ini apa? Chaîne, rantai khusus berjalan di salju. Jadi kalau di salju itu, terutama di pegunungan, itu kalau kita berkendaraan bermotor itu ban itu akan licin ya, licin. Jadi diusahakan dibantu dengan ini chain, dengan rantai ini.
Jadi kita tidak kepleset atau terjatuh ya, lebih aman. Ini juga apa? B27A. Ini keharusan apa? Voie réservée aux véhicules de service régulier de transport en commun. Nah, ini jalur ini hanya dikhususkan bagi bus dengan penumpang ya. B27B voie réservée au tramway. Ini jalur ini berarti hanya untuk tramway. B29 allumez feu. Autre obligation dont la nature est mentionnée par un pan inscription sur le panneau. Ini artinya apa? Allumez feu artinya hidupkan lampu Anda. B30 entre d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. Artinya kalau kita masuk di jalur ini diwajibkan kecepatan maksimal kita itu hanya 30 km per jam ya, tidak boleh lebih. Next. Nah, ini semua rambunya berwarna hitam dan putih. Ini biasanya menunjukkan berhentinya masa berlaku satu pano, satu rambu. Yang sebelumnya tadi mungkin warna biru atau warna putih atau warna merah. Nah, saat kita ketemu ini berarti yang terakhir rambu terakhir itu selesai, tidak berlaku lagi. Oke. Coba kita lihat satu persatu ya. B31 fin de toute les interdictions précédemment signalées imposées aux véhicules en mouvement. Nah, ini artinya kalau kita lihat tanda ini, kalau kita ketemu tanda ini berarti tadi sebelumnya apapun yang sudah ditunjukkan tadi sebelumnya, misalnya kecepatan atau dilarang atau kecepatan atau prioritas à droite, itu semua sudah selesai. Jadi selanjutnya itu ikutilah rambu selanjutnya gitu ya. B33 fin de limitation de vitesse. Nah, ini tadinya ini biasanya itu berwarna biru dan merah. Itu ada pembatasan limitation de vitesse. Artinya kecepatan, batas maksimal kecepatan itu tadinya 70 km per jam. Saat kita ketemu ini berarti sudah tidak berlaku lagi. Biasa itu lebih cepat ya. Jadi lihat jalannya. Oke, B33 fin de limitation de vitesse. Ini juga sama. Cuman angkanya berapa? Angka 50. Kalau tadinya kita diwajibkan batas maksimalnya adalah 50 km per jam, selanjutnya boleh lebih. Sesuaikan dengan jalannya ya. Dan B33 sama juga selesainya batas kecepatan 30 km per jam. Ini juga biasanya di kota ini ya. Selanjutnya itu berarti 50 km atau lebih. B33 juga sama, ini angkanya berapa? 90. Jadi selesainya batas kecepatan 90 km per jam. Selanjutnya juga selesainya satu batas kecepatan 110 km per jam. Berarti selanjutnya ini biasanya ini mau masuk di jalan tol, berarti selanjutnya itu 130 atau turun. Kita lihat selanjutnya gitu ya, panel selanjutnya. B34 fin d'interdiction de dépasser notifié par le panneau B3. Oke, jadi kalau tadi kita sebelumnya ini pasti didahulukan oleh dilarang berpapasan, dilarang melewati kendaraan di depan. Nah, setelah lewat ketemu rambu ini berarti larangan itu sudah selesai gitu ya. Jadi kita boleh di jalan ini, kalau kita melihat pano ini, rambu ini, berarti kita boleh melewati mobil yang ada di depan kita gitu ya. Nah, B34A juga tadinya mobil gerobak atau mobil truk dilarang melewati. Nah, saat dia melihat rambu ini dia boleh melewati kita gitu ya. B35 fin d'interdiction d'usage l'avertisseur sonore. Ini tadi sebetulnya sebelumnya biasanya dibuat larangan mengklakson. Jadi setelah ketemu rambu hitam putih ini dengan lambang klakson, berarti kita boleh mengklakson. Lanjutnya ya. Nah, B39 fin d'interdiction de la nature indiquée sur le panneau. Oke.
kita lihat apa yang diandike, apa yang tertulis di sini, Vandar, Fa, dan interdiction au skieur. Nah, tadinya mungkin ski, para peski ya, dilarang berski di sini. Nah, setelah ketemu ini sudah boleh melewati jalan itu. Oke, B40, van de vis ban de obligatoire pour le cycle. Oke, ini juga artinya selesai keharusan untuk sepeda. Jadi sepeda boleh jalan di jalan raya atau di jalan yang mana saja gitu ya. Ribet. Sesuaikan dengan situasi maksudnya. Oke, B41, van de chemin obligatoire pour le piéton. Nah, tadinya diharuskan piéton harus lewat jalan ini, sekarang sudah selesai masa berlakunya. Kita boleh, piéton boleh pilih jalan yang lain. Oke, B42 juga tadi keharusan bagi para penunggang kuda lewat jalan ini, sekarang sudah tidak diharuskan kembali, jadi boleh pilih jalan lain. Ini juga selesainya keharusan batas minimal mobil itu 30 km per jam. Jadi selanjutnya boleh minimal, mau lebih lambat atau lebih cepat juga boleh. Oke, B44, van d'obligation d'usage de chaîne à neige. Nah, tadi diwajibkan karena ada neige, karena ada snow ya, karena ada salju diwajibkan rantai khusus salju biar aman. Nah, setelah lewat ini itu tidak diwajibkan lagi, biasanya itu jalan sudah rata atau tidak ada resiko di situ gitu ya. Nah, B45 apa nih? Van de voie réservé aux véhicules de service régulier de transport en commun. Nah, tadinya keharusan untuk mobil penumpang, bus penumpang harus lewat jalan ini, sekarang sudah tidak diharuskan lagi, boleh pilih jalan lain. B49, van d'obligation de la nature mentionné inscription sur le panneau. Nah, kita baca di pano ini, van d'allumage de feu. Nah, tadi itu ada keharusan menghidupkan lampu ya. Nah, sekarang sudah tidak perlu dihidupkan. Nah, ini biasanya ada di pintu keluar terowongan. Kita mau masuk terowongan diwajibkan menghidupkan lampu. Nah, setelah keluar sudah boleh dimatikan gitu ya, kecuali kalau malam. Nah, B50A sortie de zone stationnement interdit. Ini juga tadinya ada lambang dilarang berhenti. Nah, sekarang sudah boleh ya, sudah selesai masa larangannya gitu dia. Oke, selanjutnya B50B sortie de zone stationnement unilatéral à l'alternance mensuelle. Nah, misalnya tadi di area kita masuk ke perumahan yang pemarkirannya diatur di kiri atau kanan berdasarkan tanggal. Nah, sekarang setelah lewat itu kita boleh parkir di mana saja tempat yang tersedia ya, yang sudah ditentukan pastinya. Ini juga tadinya kita ada zona area yang diwajibkan kalau mau parkir hanya terbatas waktu 30 menit dan harus wajib itu dis warna biru itu. Nah, setelah lewat ketemu ini sudah selesai, tidak dilarang lagi, boleh berparkir ya. Ini juga sortie de zone stationnement payant, lewat kita keluar dari zona parkir berbayar. Nah, ini juga keluar dari zona parkir yang wajib bis biru dan batas waktu dibatasi. Nah, semua itu selesai gitu. Yang ada di gambar ini semua itu selesai. Van de zone limitation tram B51 sortie d'une zone à vitesse limitée à 30 km. Oke. Jadinya ini selesai masa berlakunya. Tadi kita dibatasi 30 km per jam. Setelah ini kita boleh keluar dari zona ini, berarti kita boleh mengendari mobil itu kecepatan lebih dari 30 km per jam. Oke, selanjutnya ya, dan bosan-bosan ya, karena ini bisa jadi keluar nanti di ujian code de la route ya. B52 entrée d'une zone rencontrée. Nah, ini biasanya ada di pusat kota. Ini kita diwajibkan apa? Batas maksimum
ya kalau kita lewat di sini melihat pano ini 20 km per jam. Kenapa? Karena ini ada campur gitu, boleh mobil boleh masuk, pietong boleh masuk, boleh lewat, sepeda juga bebas gitu ya. Jadi semua bercampur, jadi harus hati-hati. Maka dibatasi, batas maksimalnya itu cuma 20 km per jam ya, lambat. Nah ini biasanya di pusat kota. Nah B53 sorti dan zona de rencontre. Nah tadi zona ini tadi yang kita dibatasi 20 km per jam, selanjutnya kita dibebaskan ya, selesai boleh antara 20 sampai 50 km per jam. Karena itu di kota itu tidak lebih dari 50 km per jam ya. Oke, B54 Entrée du Nord Pioten. Nah, daerah ini berarti kita masuk ke daerah di mana banyak pejalan kaki. B55 sortie der piétonne. Jadi kita keluar dari zona para pejalan kaki. Oke, dah. Nah, selesai untuk rambu-rambu obligasi saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini di Perancis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.